selamat siang, selamat datang di podcast Koma Kia, Opi, dan Mahani. Jadi kita hari ini bakalan ngebahas public relation. Sebelumnya kita bertiga ini adalah mahasiswi dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat. Pengetahuan kita sendiri mengenai public relation masih tergolong basic, jadi kalau ada kesalahan selama podcast ini berlangsung, mohon maklum ya teman-teman. Dan jangan sungkan untuk memberi saran atau koreksi dengan cara komen di bawah. Oke, sebelum memulai pembahasan kita pada hari ini, apa sih itu public relation? Jadi guys, public relation itu merupakan proses berkesinambungan dari usaha-usaha manajemen agar bisa mendapatkan iktikat baik dan pengertian para pelanggan, karyawan, pabrik secara umum. Public relation atau PR adalah tempat menganalisis kecenderungan atau memprediksi setiap kemungkinan konsekuensi dari setiap kegiatan, memberikan masukan dan saran-saran kepada pemimpin organisasi dan lain sebagainya. Dan juga nih guys, program-program atau tindakan-tindakan yang terencana untuk melayani kebutuhan organisasi atas kepentingan perusahaan, begitu guys. Umumnya PR di perusahaan mengatur perihal hubungan dengan masyarakat luas, baik melalui publisitas berupa fungsi-fungsi organisasi dan sebagainya, terkait dengan usaha menciptakan opini publik dan citra yang menyenangkan. PR juga menyelesaikan konflik-konflik di perusahaan. Inilah kenapa PR itu penting bagi perusahaan. Dan teman-teman, di podcast kali ini kita udah ngerangkum ada 3 kasus yang akan kita bacain di hari ini. Dan tentunya kasus-kasus itu sudah kita rangkum dan kita pilih, dan kita udah cari yang mana sih PR-nya yang bagus banget untuk nanganin kasus tersebut. Kita mulai dari kasus pertama nih, dari perusahaan apa, Taskia? Kasus pertama yang bakalan kita bahas yaitu kasus penerbangan perusahaan di Indonesia. Garuda Indonesia. Pada tahun 2011, Garuda Indonesia tersandung kasus yang berkaitan dengan finansial perusahaan. Garuda Indonesia, tepatnya saham GIAA, kehilangan sebanyak 258,7 miliar pada kuartal pertama tahun 2011. Faktor terjadinya hal ini adalah persepsi pasar yang kurang baik serta berkembangnya rumor yang kurang baik terhadap harga dan permintaan saham Garuda. Pro dan kontra tentang harga penawaran menjadi pangkal dari hiruk-pikuk perusahaan media massa. Terlebih lagi ramainya isu penjatahan saham Krakatau Steel untuk politisi dan pejabat pada saat itu membuat masyarakat enggan berburu GIAA. Dan terjadilah penurunan minat dari investor domestik. Krisis ini dapat menyebabkan kondisi yang tidak terkontrol dalam operasional perusahaan. Apalagi Garuda Indonesia itu perusahaan yang go public ya, artinya saham mereka sebagian dimiliki oleh masyarakat. Otomatis citra perusahaan di mata publik juga jadi prioritas mereka. Betul banget, karena itu di krisis ini keberadaan dan kualifikasi PR berperan penting dalam proses komunikasi perusahaan Garuda Indonesia. Dalam menangani kasus krisis saham ini, seperti PR pada umumnya, pertama-tama PR Garuda Indonesia menganalisis dan mengurangi masalah. Kemudian PR merencanakan dan mengembangkan strategi yang tepat untuk tindakan dan komunikasi kepada publik dan internal. Langkah terakhir adalah evaluasi. Hasilnya, PR memutuskan 3 strategi untuk kasus ini. Strategi yang pertama, mengkonfirmasi berita yang beredar ke media dengan cepat. Kenapa cepat? Cepat di sini bertujuan untuk menghentikan pemberitaan yang tidak tepat di media. Strategi kedua adalah melakukan hubungan interpersonal dengan media. PR memberikan fokus perhatian kepada media untuk memfasilitasi komunikasi dan meningkatkan keakraban antara perusahaan, media, dan publik. Strategi yang ketiga adalah mempersiapkan informasi terbaru mengenai kondisi keuangan dan saham Garuda Indonesia. Strategi ini direncanakan dengan mengundang para analisis saham dan media. Rencananya benar-benar detail dan matang ya, apalagi karena perusahaan besar kan Garuda Indonesia itu, jadi PR-nya juga nggak sembarangan.
Dan kalau menurut aku nih ya, PR dari Garuda Indonesia ini sudah bagus banget dalam menangani masalah ini. Karena mereka tuh paham betul bahwa media lah yang mengolah sebenarnya informasi ini. Gimana sih kasus-kasus itu dimasukkan sama media. Bisa juga kasusnya yang ada di media itu terkadang nggak sebenarnya yang terjadi teman-teman. Tapi karena PR-nya Garuda ini langsung menuntaskan ke media, jadi mereka tuh cepet banget menyelesaikan masalah ini. Tapi kasus yang selanjutnya nggak kalah menarik dari kasus Garuda Indonesia yang akan dibacain sama Mahani teman-teman. Langsung Mahani. Untuk kasus kedua nih guys, ada kasus PLN di tahun 2019. Kasus PLN ini menyangkut blackout atau mati listrik total di seantero Jakarta Raya, di sebagian Jawa Barat, Banten, bahkan Bali. Kasus ini baru aja terjadi tahun lalu, yaitu tepatnya 4-5 Agustus 2019. Bagi siapa aja yang tinggal di Jakarta nih, pasti udah ada kepercayaan kalau listrik PLN tidak akan padam mendadak di kondisi yang tidak diduga. Paling nggak ada warning atau pemberitahuan Terlebih dahulu ya. Iya, benar banget. Masalahnya listriknya waktu itu padam benar-benar di saat yang tidak terduga. Nanyain orang pun gak ada yang tahu itu alasannya mati lampunya kenapa. Ada banyak banget sektor yang menghadapi masalah seperti perkantoran, transportasi, lalu lintas, komunikasi, perumahan, dan lain-lain. Sebenarnya sih nggak ada yang spesial dari mati listrik ya, atau mungkin karena kita orang Kalimantan. Iya, karena kita udah terbiasa dengan Iya, mati listrik ya. Tapi informasi yang beredar di masyarakat tentang mati listrik Jakarta ini meninggalkan kesan negatif bagi PLN. Iya. Peran media sosial emang luar biasa masif dan punya daya jangkau yang luar biasa cepat. Jadi berita-berita dan informasi yang berkesan negatif tersebar luas dan menjadi viral. Walaupun pihak PLN memberikan respons terhadap situasi ini, hal tersebut tidak berpengaruh sama sekali di mata publik. Pihak PLN terlihat kurang merespons dan memahami dinamika media sosial yang menjadi mainstream alur komunikasi publik masyarakat di masa ini. Menurut kalian nih guys, gimana seharusnya PLN nanggepin misinformasi di masyarakat? Apa langkah yang seharusnya diambil sama PLN? Menurut kalian gimana nih? Mulai dari Opi. Tapi kalau menurut aku ya, sebelum langkah itu diambil, mereka tuh harusnya ngasih dulu informasi bahwa bakal ada mati listrik. Karena kita tahu kan guys, Jakarta itu ibu kota loh. Kalau kita bayangin di saat itu, tiba-tiba mati listrik dan gak ada pemberitahuan saat itu, mungkin Jakarta kacau banget ya saat itu ya. Kacau banget, asli. Iya, dan mungkin seharusnya PLN segera menyampaikan pada publik mengenai kondisi sebenarnya dan informasi yang benar dan secara cepat juga. Karena semakin cepat respon yang diberikan kepada perusahaan, maka publik itu akan menanggapinya juga cepat. Ya, Publik akan semakin berpikir baik kayak ya respon dari betul. publik. Perusahaannya aja menanggapinya dengan cepat. Publiknya tuh kayak merasa, oh ya udah mereka udah nyelesain masalah ini gitu dengan cepat, jadi publiknya juga ngerasa tenang. Iya. Tapi dari yang kamu bacain tadi, itu tuh aku bisa ngambil kesimpulan bahwa si PLN ini, para PR ataupun para orang-orang yang ada di perusahaan PLN ini kayak nggak ngerespon terhadap apa yang mati listrik ini, padahal dampaknya luar biasa besar banget kan, kayak tadi pendidikan, perusahaan, terus pekerjaan juga terhambat. Mungkin banyak banget yang terhambat guys karena mati listrik, karena kita tahu kan sumber utama kita bekerja itu apa? Listrik. Kalau nggak ada listrik gimana kita bekerja? Kayaknya nggak mungkin lah. Susah banget tuh, susah Iya kan? banget. Asli susah banget. Nah terus gimana nih kalau menurut Askia? Itu kalau menurut aku ya. Betul banget Pi, apa yang dikatakan lo itu betul, sangat betul. Meminimalisir kemungkinan penyebaran informasi yang salah gitu. Juga membantu menjaga citra baik perusahaan tentunya dalam menginformasikan situasi krisis perusahaan ini. Biasanya itu dilakukan oleh juru bicara ya. Dengan pakai juru bicara, jadi mengurangi potensi munculnya pernyataan yang bertentangan dari orang-orang internal, mencerminkan kesatuan visi juga bagi perusahaan. Jadinya konsisten dan menjaga kontinuitas proses komunikasi dengan publik via media. Jadi pada intinya guys, kalau menurut aku ya, dari dua kasus ini aja kita udah bisa nangkep bahwa PR itu dibutuhkan banget di perusahaan kan. Karena anak-anak PR ini harus berpikir dulu bahwa nantinya bakal ada masalah yang mereka hadapi, jadi mereka tuh udah punya gimana caranya menanggapi masalah ini. Apalagi di situasi krisis ya, harus benar-benar cepat dan tanggap buat mikir. Begitu nih. Ya, jadi langkah-langkah yang begitu, yang seperti yang kalian bilang tadi, bakal sangat diapresiasi ya sama publik. Karena semakin deskriptif kondisi krisis terurai oleh perusahaan, semakin positif respon publik terhadap perusahaan. Ya, Oke. ini berat banget ya pembicaraan kita mengenai kasus-kasus perusahaan.
tentang PR-nya perusahaan. Dan kasus-kasus yang kita ambil ini memang kasus-kasus yang viral dan tentunya kasus-kasus ini berat. Jadi podcast kita kali ini tuh benar-benar podcast yang berisi kasus-kasus yang berat, teman-teman. Ya udah santai. Minum dulu. Ya, cheers. Selanjutnya kita bakal ngebahas kasus ketiga. Apa itu, Pi? Di kasus ketiga ini ya, kalau aku udah baca sebelum aku kasih tahu ke kalian ini, kasusnya ini benar-benar kasus yang paling besar sih. Jadi ini ada kasus dari Pertamina. Kalian masih ingat gak kasus tumpahan minyak di tahun 2018? Ingat gak? Ingat sih, pernah lihat di TV Ingat, cuman nggak Gak apa. Gak ingat intinya, gak ingat. Ya kan inget. mungkin karena impactnya nggak kerasa di kita, jadi ngerasa kayak Padahal ini Ya kasus yang udah, besar banget loh ya guys. udah sekedar tahu doang, Nah. nggak ditelaah lebih dalam. Jadi kejadian ini tuh terjadi di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. Akibat peristiwa ini ada 5 nelayan tewas. Selain itu juga sejumlah pesut mati, teman-teman. Dan lingkungan sekitar juga tercemar. Tumpahan minyak yang berasal dari pipa Pertamina yang putus di kedalaman 20 meter, dan itu membuat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menemukan 5 poin temuan yang memberikan sanksi. 5 poin temuan tersebut adalah dokumen lingkungan tidak mencantumkan dampak penting alur pelayaran pada pipa, dan juga dokumen lingkungan juga tidak mencantumkan kajian perawatan pipa seperti inspeksi pipa tidak memadai, tidak memiliki sistem pemantauan pipa otomatis, dan juga tidak memiliki sistem peringatan dini. Menteri menilai bahwa Pertamina ini lambat dalam mengantisipasi kejadian ini. Karena awalnya Pertamina berkali-kali sempat memberikan pernyataan bahwa sumber petaka kejadian ini bukanlah berasal dari kesalahan mereka. Namun pada akhirnya mereka mengakui karena apa tuh guys? karena Karena di saat itu satuan dari kepolisian melakukan investigasi di tempat kejadian. Dari sini mereka tiba-tiba mengubah kata-kata mereka yang awalnya tadi mereka tidak mengakui menjadi mengakui bahwa itu adalah kesalahan mereka. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa rupanya Pertamina kurang cakap dalam menangani krisis ini. Padahal tumpahan minyak itu bukan masalah yang sepele, betul nggak sih? Iya, Karena bisa membahayakan kalau yang pertama bukan hanya membahayakan yang 5 orang nelayan yang meninggal tadi, tapi juga ekosistem di sana tuh jadi tercemar. Jadi ini tuh sebenarnya bukan masalah yang sepele. Cuman aku bingungnya di sini kenapa sih Pertamina tuh menganggap ini hal yang sepele dan tidak mau mengakui kesalahan mereka. Jadi ini guys, menurut kalian public relation-nya yang ada di Pertamina ini seharusnya gimana sih menyelesaikan masalah yang menurutku serumit ini? Menurut kamu nih Mahani? Dari kutipan berita tadi kan Pertamina sempat menyangkal kalau sumber masalahnya dari mereka. Padahal pada saat itu kan belum ada investigasi dan belum ada kepastian tentang kenapa sih pipanya itu sampai bocor. Kok bisa-bisanya mereka nggak ngaku padahal belum tahu. Emang sih yang namanya krisis mendadak itu nggak ngasih kesempatan lagi bagi perusahaan untuk menyelidiki dengan seksama apa yang terjadi, penyebabnya, terus informasi apa yang bisa dan tidak bisa disebar dan disampaikan kepada masyarakat. Karena itu harusnya ada sistem komunikasi perusahaan saat masa krisis. Bikin standby statement, menunjuk juru bicara. Terus peristiwa penanganan krisis juga pernah disimulasikan. Jadi kalau krisis kayak gini terjadi, penanganan krisis dan komunikasinya agak kacau di perusahaan itu. Jadi kalau menurut kamu itu PR-nya juga emang masih nggak terlalu konsisten ya? Iya, menyelesaikan kayaknya masalah ini. kurang kompeten deh. standby statement itu apa sih kira-kira? Kali aja Kasih teman-teman tahu. belum Kasih tahu nih. Padahal dia juga nggak tahu Mari. Standby statement itu informasi pertama yang dapat disampaikan mengenai kejadian krisis. Ini sudah disiapkan sebelumnya, cuman harus menyesuaikan dengan krisis apa yang terjadi. Isi standby statement ini meliputi apa yang terjadi, sebabnya masih dalam penyelidikan, dan juga kalau ada informasi baru akan disampaikan kepada masyarakat dengan segera. Dan isi standby statement ini nih Taskia, isinya tuh harus netral, nggak boleh dilebih-lebihin dan nggak boleh dikurang-kurangin. Apa yang terjadi itulah isi standby statement Iya, ini. betul banget. Sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya pada masyarakat. Iya nih, tapi teman-teman kalian berdua ini loh dan teman-teman yang nonton, pernah sih kalian pikir PR itu apakah cuma berkeliling di perusahaan? Apakah PR ini juga ada kaitannya dengan pemerintahan? Kalau menurut kalian ada nggak sih sebenarnya kaitan PR sama pemerintahan? Kalau menurut gue pernah kepikiran, soalnya
kalau kita selalu mikir bahwa selama ini kan kita mikir kalau PR itu kerjaannya cuman ada di perusahaan dan tujuannya untuk menyelesaikan masalah di perusahaan, kayak semacam mengangkat citra baik perusahaan gitu. Kalau menurut lo Han gimana? Kalau menurut gue ya, ini setahu gue aja nih, bahwa sebelumnya kita kan tahu bahwa negara itu nggak bakal bisa berjalan kalau nggak ada pemerintahan. Selain itu, tugas selain pemerintahan ada memikirkan dan mencari jalan keluar atas segala masalah yang terjadi di negara. Hal itu juga sama dengan fungsi public relation itu sendiri. Jadi mereka kan sama-sama memecahkan masalah, baik itu public relation ke pemerintah maupun lo kenapa ketawa anjir? Kenapa ketawa? Kembali ke laptop. Mereka itu sama-sama memecahkan masalah, baik PR ke perusahaan maupun pemerintah ke negara. Iya. Jadi mereka itu sama-sama saling berkaitan. Dan dari ya intinya gitu deh. ini podcast kita santai aja ya guys. Tapi guys, sebelum kita masuk lebih dalam terhadap public relation dan pemerintahan nih, pada intinya public relation itu merupakan kegiatan yang menjaga hubungan baik dengan publik internal maupun eksternal, termasuk di dalamnya membangun hubungan baik dengan pemerintah. Dan di sini pemerintah diartikan sebagai lembaga atau badan publik yang mempunyai fungsi dan tujuan negara. Ada juga yang mendefinisikan bahwa sebagai kumpulan orang yang mempunyai kewenangan untuk mengatur atau melaksanakan koordinasi pemerintahan serta membangun masyarakat ataupun mengatur bagaimana masyarakat itu bersikap dalam negara. Dan guys, PR juga memiliki tujuan yaitu bertanggung jawab atau berhubungan dengan pemerintahan, yaitu disebut government relation. Government relation adalah seni berhubungan dengan berbagai lembaga penentu kebijakan seperti penentu kebijakan eksekutif maupun legislatif yang berpengaruh pada pemerintahan untuk memudahkan perusahaan menyesuaikan kebijakan yang dapat diambil dari kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga kebijakan tersebut terwujud sesuai dengan aturan pemerintahan dan tidak melanggar hukum. Gitu, jadi intinya PR dan pemerintahan itu betul-betul tidak dapat dipisahkan. Karena tujuan mereka berdua nih, antara pemerintahan dan PR itu sama, yaitu tujuannya memecahkan suatu masalah. Begitu teman-teman. Benar. Ya sih, Pi. Ya sih Pi, betul banget apa yang lo bilang tadi. Dan kayaknya di tengah wabah COVID-19 ini, PR tuh dibutuhkan banget gak sih bagi masyarakat? Karena dengan adanya PR dalam pemerintahan kita, mereka tuh selalu menyajikan informasi yang terbuka untuk masyarakat. Ya gak sih? Atau menurut kalian ada pendapat lain tentang informasi COVID-19 ini dengan PR atau humas di pemerintahan? Kan kita udah tahu bahwa tujuan PR dalam pemerintahan memang mengolah info dan menyebarkannya. Jadi dalam penanganan COVID, PR juga berperan banget. Dan juga guys, menurut gue PR dalam pemerintahan dalam mencegah COVID yang paling terasa adalah selalu membuat seruan-seruan tentang peraturan-peraturan dan langkah-langkah menjaga diri di masa pandemi ini. Iya benar banget. Salah satu contohnya adalah dengan di laman Instagram. Kalau kalian buka laman pencarian, kalian bakal nemuin 2 akun, kayak misalkan Kemenkes RI sama Kemenkominfo. Mereka itu 2 akun yang selalu menyebarkan info dan seruan jaga diri di tengah pandemi ini. Ya kan guys? Betul banget. Dan akun-akun yang begini tuh memang penting banget buat masyarakat, terutama remaja-remaja yang gak bisa lepas dari media sosial. Kayaknya tuh pemerintah sadar bahwa generasi milenial itu sekarang gak bisa lepas yang dengan namanya media sosial. Kayaknya bukan cuma generasi milenial deh. Sekarang mama-mama kalian, papa kalian juga begitu kan. Jadi pada intinya tuh pemerintah gimana caranya ya biar orang tuh selalu ingat tentang seruan-seruan si COVID ini. Makanya adanya di laman Instagram. Kalau kalian juga main TikTok, biasanya kalau orang tuh bikin video, terus di video orang itu mengandung tentang isi-isi COVID. Biasanya di bawahnya tuh ada pemberitahuan COVID. Gitu banget. Jadi kayaknya buat COVID ini, PR-nya ini maupun humas dari pemerintahan ini udah berjalan sebagaimana mestinya. Betul nggak, Tas? Iya, cuman dengan main sosial media kita juga dapat menambah wawasan mengenai COVID. Apalagi di zaman sekarang ini kan banyak banget informasi yang salah beredar. Dengan adanya akun-akun resmi dari pemerintah, pemerintah ini ikut andil dalam memberikan informasi yang benar dan terpercaya serta akurat, guys. Melawan hoax ya. Iya. Nah, jadi pada intinya gini loh guys, PR itu sekali lagi tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya pemerintahan, perusahaan maupun halayak umum guys. Karena pada intinya PR itu dibuat untuk menyelesaikan masalah dan PR itu ada
untuk memikirkan bagaimana sih masalah yang akan datang dan mereka itu udah punya solusi. Udah Nah, gitu, gimana guys. Rencana memecahkan gitu ya. masalahnya Betul. juga. Jadi PR itu penting banget. Sebenarnya kita nggak usah perlu jadi anak-anak PR pun memang betul-betul harus sadar bahwa kita harus punya yang namanya standby statement kayak tadi. Terus juga sebelum kita menghadapi kehidupan kita udah tahu bakal kemana nih kita. Jadi pada intinya yang kita rencanakan itu juga sudah termasuk PR dalam diri kita pribadi. Jadi guys, di podcast kita kali ini tuh udah banyak banget ngebahas tentang bagaimana PR-PR yang ada di perusahaan, di pemerintahan, dan juga kita udah memberikan kepada kalian 3 kasus dan bahkan kita udah ngebahas tentang PR dalam pemerintahan. Jadi di podcast kali ini kita harap semua yang nonton podcast kali ini udah tahu nih sedikit gambaran apa sih PR itu, betul nggak teman-teman? Nah jadi barangkali kita bakal ketemu di podcast kali lagi bersama kami Koma Podcast guys. Jadi kalau kalian suka, kalian tinggal like video ini, terus komen, share juga ke teman-teman kalian biar semua orang yang nggak perlu juga anak ilmu komunikasi juga perlu tahu itu PR guys. Semoga informasi semuanya. tentang PR tadi bermanfaat buat teman-teman di rumah, bisa menambah wawasan tentang public relations juga. Jadi kami bertiga pamit undur diri dulu. Dari Aku Taskia. Dan aku Sofia. dan aku Mahani, sampai jumpa lagi podcast kita selanjutnya. Dadah. Stay safe guys.